Bapak Ibu dan saudara-saudariku serta teman-teman dalam Kristus, selamat siang. Ada sebuah istilah Latin yang mengatakan in omnibus Christus, dalam segalanya adalah Kristus. Ini merupakan sebuah pernyataan iman yang sebetulnya menjadi pokok bahasan dalam bacaan minggu hari ini, seputar kemuritan Yesus yang sebetulnya menuntut dua hal. Yang pertama adalah menuntut keberanian yang radikal, dan yang kedua adalah sekaligus pertimbangan yang matang. Saya mulai dari yang terakhir dulu, mengenai pertimbangan yang matang. Sebetulnya hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, kalau saya itu berbelanja ke toko sepatu, biasanya saya itu selalu melihat dulu melihat dulu sepatunya, lalu berapa harganya. Kalau barangnya cocok, harganya cocok, baru membeli. Kalau saya merasa bahwa tidak kuat membayarnya, saya akan mundur, tidak akan membeli. Tetapi saya jarang, karena saya itu kalau mau datang ke toko sepatu, saya tahu bahwa range harganya segitu. Apalagi kalau ukuran saya 46, 47. Kalau ada yang bagus, langsung saya beli. Maka pertimbangannya adalah sebelumnya, bukan di situnya. Jadi kalau saya mau masuk toko sepatu untuk membeli, maka saya pasti sudah membawa spare uang untuk apa? Untuk membeli kalau ada barang yang pas dan ukuran saya yang besar. Atau misalnya ketika kita memilih sekolah untuk pendidikan, juga bertanya, apa syarat-syaratnya? Kalau ternyata syarat-syaratnya sangat berat dan kita tidak sanggup untuk memenuhi, lebih baik kita ganti sekolah. Kita khawatir bahwa nanti sudah mengeluarkan biaya yang banyak tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Begitu ya? Betul nggak? Apakah ada yang berpikir lain? Pokoknya masuk dulu aja. Nggak mungkin ya, harusnya kalau normal ya. Atau beberapa teman saya misalnya waktu memilih jodoh, sama juga, banyak berpikir tentang pasangannya. Mereka berpikir apakah memang dia itu benar-benar dapat bekerja sama dan membangun keluarga bersama. Kalau ternyata cukup sulit untuk bekerja sama, akan mundur. Tetapi kalau ternyata yakin dapat bekerja sama dan membangun rumah tangga dengan baik, maka memutuskan untuk menikah. Betul? Deal ya ini ya. Jadi jangan, saya tahu ada pemikiran yang lain. Hajar dulu aja Romo lah, ntar kedepannya baru pikirin. Gak mungkin, harusnya kalau normal begitu. Berpikir dulu, doi baik gak nih buat saya? Kalau doi nyusahin, kalau hanya mau kepada saya ketika di atas saja, berat. Tapi kalau memang sungguh mau memulai dari bawah dan berjuang, oke, mari kita lanjut ke dalam jenjang perkawinan. Dan dalam hidup sebetulnya apa-apa harusnya itu perlu dipikirkan terlebih dahulu secara masak. Banyak hal yang mau dikerjakan dan sebaiknya dipertimbangkan dan direncanakan secara masak. Juga proyek-proyek perlu dipertimbangkan anggarannya supaya tidak macet di tengah jalan. Tapi berbeda kalau misalnya ada proyek yang makrab bukan karena tidak memperhitungkan anggaran tetapi karena ada korupsi, itu beda lagi. Tapi yang pasti seharusnya kalau Anda membangun sebuah proyek yang besar, ini logik saya ya, bukan orang pintar bangunan ya. Minimal ya. Minimal adalah 3/4 dananya tuh udah harus saya pegang. Dan ada sebuah kepastian bahwa untuk memenuhi kekurangan sudah ada lubang untuk menutupinya. Betul nggak? Jangan misalnya proyek 8M atau 10M baru megang 1M. Bangun aja udah. Entar biar karya Roh Kudus yang memenuhi. Berarti mencobai Roh Kudus dengan begitu hal yang sederhana. Artinya sebetulnya dalam semua hidup kita, apa-apa itu harus dipikirkan dan dipertimbangkan, bahkan direncanakan. Dan inilah yang sebetulnya ditekankan oleh Yesus. Pertimbangan dan perencanaan itulah yang disinggung oleh Yesus dalam Injil hari ini. Itu sebagai syarat yang kedua. Syarat yang pertama, sedangkan keberanian yang radikal itu sebenarnya mau mengajak kita untuk apa? Untuk mencintai Tuhan di atas segalanya. Sehingga kita bisa disebut sebagai
murid yang gatot. Bukan murid yang gagal total ya. Tapi gatot saya sebut sebagai gagah dalam iman dan total ikut Tuhan. Dengan mencintai Tuhan, kita diajak untuk menjadi murid yang gatot, gagah dalam iman dan total ikut Tuhan. Maka ada 3K yang sebetulnya bisa kita kembangkan supaya kita bisa menjadi murid yang mencintai Tuhan dan disebut sebagai murid yang gatot, gagah dalam iman dan total ikut Tuhan. K yang pertama adalah kapasitas. Inilah sebuah kecakapan yang mengartikan bahwa semua doa dan karya kita tentunya harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Seperti halnya perumpamaan tentang perang dan membangun menara. Kita diajak untuk senantiasa bersikap cermat dan berhati-hati. Dan di balik itu semua, kita juga disadarkan bahwa sumber kapasitas yang utama adalah Tuhan sendiri. Jadi kita diajak untuk selalu rendah hati dan memohon rahmat di hadapan Tuhan sendiri. Tuhan sebagai sumber kapasitas itu kerap juga disebut sebagai sang filsuf. Filsuf itu dalam bahasa Yunani adalah filosofia, pencinta kebijaksanaan. Jelasnya dalam K yang pertama, indikasi orang yang memiliki kapasitas adalah dia selalu berjuang menjadi orang yang bijaksana dalam kata-kata, dalam sikap dan perbuatan nyata sehari-harinya. Dan kebijaksanaan ini mutlak diperlukan agar manusia semakin mampu mengenal Allah dan kehendaknya. Itu K pertama, kapasitas. K yang kedua adalah komunitas. Berangkat dari sebuah paham dasar bahwa gereja adalah umat Allah. Dan jelaslah bahwa iman kita itu seperti juga memiliki yang namanya dimensi sosial. Hal ini tampakkan dalam bacaan kedua. Seperti Paulus ada bersama Onesimus di dalam penjara. Dan ia juga berkontak dan mengirim surat kepada Filemon. Di dalam suratnya kepada Filemon, Paulus berpesan agar memperlakukan Onesimus sebagai saudara. Konteksnya apa? Onesimus itu adalah budak dari Filemon. Dia kabur, lalu Filemon diminta untuk kembali sebagai sebuah budak itu kan tidak punya hak ya zaman itu karena sudah dibeli. Maka yang punya tanggung jawab. Maka ketika kabur, Filemon meminta Onesimus itu balik lagi karena dia sudah menjadi milik dari Filemon. Tetapi Yesus mengatakan, berpesan kepada Filemon, terimalah Onesimus sebagai saudaramu. Maka ia bersama dan berjuang dengan yang lainnya dalam semangat persaudaraan. Dan Yesus sendiri di Bethlehem, dia juga bersama dengan para gembala, 3 Majus dari timur, Maria dan juga Yosef. Di Galilea, dia bersama 12 para rasul. Bahkan di Golgota sekalipun dalam penyalipan, ia bersama disalibkan bersama 2 penjahat. Artinya dalam K yang kedua komunitas, kita diajak mempunyai komitmen, pengharapan yang saling meneguhkan iman dan mewartakan kebaikan yang sejati. Maka dalam K yang dua komunitas sebetulnya ajakannya adalah mari pilihlah komunitas yang baik yang mengembangkan Anda. Jangan pernah masuk dalam komunitas yang sebetulnya bukan malah mengembangkan, malah menghancurkan diri Anda. Kalaupun Anda tetap bertahan di situ, mintalah kepada Tuhan supaya Anda dapat mengubah komunitas yang jelek, yang penuh dengan hoax, yang penuh dengan intrik menjadi komunitas yang baik untuk mengembangkan pribadi Anda. Kata kuncinya itu. Maka kan ada pepatah mengatakan bahwa seorang pribadi itu berkembang, yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah komunitas. Dan komunitas yang baik itu mengembangkan pribadi menjadi pribadi yang juga baik. K yang kedua komunitas. K yang ketiga adalah karitas. Karitas adalah sebuah kasih sejati yang hendak ditampilkan Yesus dengan 3 syarat dasarnya yang kita dengar dalam Injil hari ini. A. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri,
ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya kita diajak untuk menomorsatukan Allah, bukan karena keluarga kita adalah keluarga yang jahat atau jelek, tetapi karena kita menemukan sesuatu yang lebih bernilai untuk mengikuti Kristus. Dan inilah sebuah prioritas dan totalitas untuk mencari nilai yang tertinggi dalam kehidupan kita. B. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini adalah suatu kesediaan untuk berjerih payah demi melakukan kebaikan dan keutamaan. Dan hal ini juga berarti kesediaan kita untuk mengorbankan diri demi orang lain dan juga kemuliaan Allah. Maka Yesus dari Loyola itu mengatakan bahwa dalam prinsip hidupnya adalah et maiorem Dei gloriam. Dan sebenarnya tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan nama Tuhan yang lebih besar, bukan memuliakan namaku. Biar nama Tuhan yang lebih besar. Maka Yohanes Pembaptis pun mengatakan hal yang sama. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu tujuan dalam latihan dasar Ignatius. Yang C, setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya kita diajak hidup lepas bebas dalam Allah, sehingga Allah mudah membentuk kita dan lebih leluasa membagikan berkatnya lebih besar dalam kehidupan kita. Itu yang direnungkan hari ini. Maka ada 2 poin besar. Yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman, mari kita bertanya, sebetulnya dengan baptisan Anda itu dimasukkan menjadi murid Yesus. Nah, pertanyaannya adalah posisi Anda itu apakah sudah memenuhi syarat yang dimohon dari Yesus hari ini? Syaratnya sebagai pemuridan adalah menuntut keberanian yang radikal dalam cinta. Yang kedua adalah menjadi murid yang mempunyai pertimbangan yang matang. Temukan dulu itu. Yang kedua adalah sebetulnya stepnya itu berbeda-beda. Misalnya begini, saya atau kita tidak mungkin bisa meminta orang untuk step yang lebih tinggi kalau orang tersebut misalnya nih berdoa aja nggak pernah, ke gereja aja terlambat, datang pas sebelum komuni, pulang sesudah komuni misalnya. Enak ya? Saya juga mau gitu datang sebelum komuni terus pulang, berkatnya lewat live streaming aja gitu ya. Atau tidak pernah nih sebagai orang tua itu berpikir tentang pendidikan anak. Maka step pertamanya adalah menyadari dulu hal tersebut sebagai seorang murid. Nah, sedangkan kita misalnya dalam step yang udah lebih tinggi, maka kualitasnya pun dengan step cinta dan pertimbangannya pun juga lebih tinggi. Gak mungkin kan seorang anak SMP dapat soal kuliah S1, gak mungkin. Atau sebaliknya, gak mungkin anak mahasiswa S2 dapat soal kelas 2 SD, gak mungkin. Maka step-step ini harus dipahami bahwa aku dalam posisi ini, maka pasti cintaku kepada Tuhan dan pertimbanganku yang matang dengan Tuhan dan sesama pasti lebih besar dibandingkan step yang lebih rendah. Nah, maka dengan pengalaman ini sebetulnya tidak ada pembanding-bandingan sebetulnya. Anda di step mana, temuilah kualitas dalam step itu. Anda di posisi mana, berperilakulah untuk cinta dan pertimbangan dalam tahap tersebut. Begitu kurang lebih. Semoga pemuritan hari ini untuk menuntut tadi keberanian yang radikal dalam mencintai Tuhan dan pertimbangan yang matang sungguh menjadi inspirasi kita untuk melangkah. Kalau pepatah mengatakan kan sepanjang hidup kita, sebetulnya kan kita akan mau membranding hidup kita. Anda mau dikenal sebagai apa? Sebetulnya tuh hidup ini yang sebetulnya Anda mau bangun. Anda mau dikenal sebagai penjilat, maka sepanjang hidup Anda berperilaku sebagai seorang penjilat, maka Anda mati disebut sebagai seorang penjilat. Anda mau dinilai baik,
nge-branding sepanjang hidup sebagai orang yang baik, maka ketika Anda meninggal pun orang mengatakan Anda itu orang yang baik. Anda mau dinilai sebagai orang yang malas, brandinglah sepanjang hidup Anda sebagai orang yang malas. Anda mau nge-branding hidup Anda sebagai orang yang jahat, brandinglah terus hidup Anda sebagai orang jahat. Ketika mati Anda disebut sebagai orang yang jahat. Nah, maka menjadi murid pun sama sebetulnya. Kita mau nge-branding itu semua dengan step-step yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga hal ini menjadi sebuah inspirasi Anda ya hari ini ya. Kalau sepanjang hidup sekarang ini Anda dinilai oleh orang lain sebagai penyebar hoax, mari putus rangkaian setan itu dan mulai membranding hidup yang baik sehingga orang nanti menilai Anda sebagai orang yang berubah menjadi orang yang baik pula. Begitu. Semoga hari ini menjadi inspirasi buat Anda. Semoga Anda mau juga membranding hidup sebagai murid Yesus yang dikenal sebagai orang yang baik pula, bukan sebagai orang yang jahat atau sebagai orang yang pada akhirnya hanya membuang-buang hidup ini.